Sore itu, kami duduk di ruang keluarga. Hujan rintik-rintik mulai mengetuk jendela, menciptakan melodi yang tenang. Di layar televisi raksasa, sebuah drama Korea percintaan sedang mencapai puncaknya. Aku dan Al yang duduk bersebelahan di sofa panjang tak berkedip mengikuti alur ceritanya. Mami duduk di sofa tunggal di samping kami, sesekali menyeruput tehnya, matanya lebih sering mengamati daripada menonton. Aku bisa merasakan kehangatan lengan Al yang sesekali bersentuhan dengan lenganku. Saat adegan ciuman yang ditunggu-tunggu muncul di layar, aku refleks melirik ke arah Al. Ternyata ia juga sedang melirikku. Kami bertukar senyum kecil yang canggung, sebuah percakapan bisu tentang apa yang sedang kami rasakan sebelum buru-buru kembali menatap layar. Aku tidak sadar, ternyata Mami tidak sedang menonton televisi, ia sedang menonton kami. Sheila? Panggilan lembut itu membuatku sedikit tersentak. Aku menoleh. Mami menatapku dengan senyum tipis yang penuh kebijaksanaan. Mami ingin tahu, lanjutnya sambil meletakkan cangkirnya dan mengambil sekeping kue dari meja. Bagaimana pendapatmu tentang Al? Aku mengerjap, mencoba menetralkan degup jantungku. Maksud Mami? Tanyaku, berpura-pura bingung. Mami menggeser posisi duduknya hingga sepenuhnya menghadapku. Tatapannya kini serius, menembus langsung ke dalam hatiku, tetapi tanpa menghakimi. Apa hubungan kalian sebenarnya? Partner kerja? Teman biasa? Atau lebih dari itu? Tanyanya lugas. Aku melirik Al. Mata kami bertemu sejenak di pantulan layar televisi. Tatapan panik yang saling bertanya dan memohon pertolongan. Aku tahu, momen yang selalu kami hindari kini tiba. Lama kami terdiam. Kamu bisa jawab, Al? Aku melemparkan bola panas itu tepat ke pangkuannya. Ini bukan hanya tentang menjawab Mami, tapi tentang menguji keteguhan hati kami berdua. Al menegakkan duduknya, ia menarik nafas dalam-dalam. Tante, ia memulai, suaranya sedikit tercekat. Sheila itu sempurna, dia cantik, pintar, putri dari salah satu keluarga terpandang di Jakarta. Bagaimana mungkin saya? Ia menelan ludah. Bagaimana mungkin saya berani menempatkan diri sebagai seseorang yang layak merebut permata berharga seperti dia dari tante? Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. Saya ini, tante tahu sendiri, saya orang yang beruntung diberi kesempatan di perusahaan ini. Tapi secara latar belakang, secara keyakinan, jarak kami terlalu jauh, tante. Terlalu banyak garis yang harus dilompati, dan saya tidak mau Sheila harus melompati semuanya sendirian demi saya. Aku menggigit bibir. Jawaban Al yang begitu jujur dan penuh kerendahan hati justru membuat hatiku sakit. Itu bukan keraguan, itu adalah rasa hormat dan ketakutan kehilangan yang teramat besar. Senyum di bibir Mami terukir lebih dalam, kali ini penuh pengertian. Ia mengulurkan tangannya, meraih sebuah majalah bisnis dari atas meja lalu membalikannya. Al, kamu tahu kenapa perusahaan kita bisa bertahan puluhan tahun, bahkan saat krisis? Tanya Mami. Karena fondasinya kuat, Tante, sistem dan integritasnya, jawab Al pelan. Tepat sekali, jawab Mami mantap. Ia mengetuk-ngetuk sampul majalah itu. Mami tidak buta, Al. Mami tidak hanya melihat sampulnya. Mami tahu duniamu dan dunia kami berbeda. Tapi Mami juga tidak tuli. Mami bisa mendengar detak jantung yang sama setiap kali kalian saling berpandangan. Ia menatap kami bergantian, tatapannya melembut. Mami tidak peduli dengan sampul kalian, Al. Mami tahu kamu adalah pemuda yang cerdas, pekerja keras, dan yang paling penting, kamu menghormati Mami dan keluarga ini. Yang Mami lihat adalah isi dari hubungan kalian, keseriusan kalian untuk saling menjaga. Itu fondasinya. Al terdiam, matanya berkaca-kaca karena terkejut dan terharu.
Aku bergeser dari dudukku, mendekati Mami, lalu meraih kedua tangan beliau. Wajahku yang tadi tegang, kini menunjukkan sebuah tekad yang luar biasa. "Mami," panggilku dengan suara bergetar namun tegas. Kalau begitu, kalau Mami memang hanya peduli pada isinya, aku berhenti sejenak, menatap mata Mami lekat-lekat, menahan napas. Apakah Mami mengizinkan Sheila untuk pindah keyakinan demi bisa bersama Al dan membangun keluarga dengan fondasi yang utuh? Pertanyaan itu menghantam ruangan seperti pukulan telak. Al terpaku, menatapku seolah baru pertama kali melihatku. Mami tertegun, senyumnya lenyap. Suara drama Korea di televisi seolah menjauh, tergantikan oleh keheningan yang sakral. Ini adalah puncak dari segala pengorbanan yang kubayangkan. Setelah keheningan yang terasa abadi, tangan Mami yang kugenggam bergerak. Ia mengangkat tangannya, lalu dengan gerakan yang penuh kasih, ia mengelus rambutku. "Sheila, sayang," bisiknya, matanya berkaca-kaca. "Dengar sayang, setelah papimu pergi, Mami tidak punya apa-apa lagi di dunia ini, kecuali kamu. Harta bisa dicari, perusahaan bisa bangkrut, tapi kamu adalah satu-satunya warisan Mami yang tak ternilai. Kebahagiaanmu, itu yang utama." Ia menatapku lekat-lekat. "Keputusan tentang iman dan keyakinan itu adalah urusanmu dengan Tuhanmu. Mami tidak berhak melarang atau memerintah. Itu tanggung jawabmu seutuhnya." Ia melirik ke arah Al dengan tatapan tulus, sebuah penerimaan yang tak bersyarat. Tapi Mami melihat keseriusan di mata Al. Mami melihat bagaimana ia menjagamu, bahkan saat ia merasa tidak layak. Dan jika Mami harus jujur pada diri Mami sendiri, ia kembali menatapku, suaranya kini mantap dan tanpa keraguan. "Mami yakin kebahagiaan sejatimu ada pada diri Al. Apapun jalan yang kamu pilih untuk meraih kebahagiaan itu, selama itu benar di hatimu dan kamu siap dengan segala konsekuensinya, Mami setuju dan merestui kalian berdua." Ruangan itu seolah meledak dalam sunyi. Beban yang selama ini kami pikul bersama seolah terangkat. Air mataku tumpah. Aku langsung memeluk Mami dengan erat, sebuah pelukan penuh terima kasih dan kelegaan. Di tengah pelukan haru itu, tangan kanan Mami terulur ke arah Al, seolah memanggilnya untuk bergabung. Air mata mengalir di pipi Al. Ia beranjak dari duduknya, dan tanpa ragu, ia merengkuh kedua wanita paling berharga dalam hidupku itu. Kami bertiga berpelukan dengan syahdu, merayakan penerimaan, pengorbanan, dan cinta yang tanpa bersyarat. Sebuah keluarga yang sempat retak, kini telah utuh kembali dalam bentuk yang baru.